Halo semua siswa kelas 11 SMA dimanapun berada. Di video kali ini akan dijelaskan mengenai hidrokarbon ya. Nah, kita masuk ke sini. Salah satu rumpun senyawa yang melimpah di alam adalah senyawa karbon. Senyawa ini tersusun atas atom karbon dan atom-atom lain yang terikat pada atom karbon, seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan atom karbon itu sendiri. Salah satu senyawa karbon paling sederhana adalah hidrokarbon. Hidrokarbon banyak digunakan sebagai komponen utama minyak bumi dan gas alam. Apakah kekhasan dari atom karbon? Bagaimanakah atom karbon membentuk senyawa hidrokarbon? Bagaimanakah menggolongkan senyawa hidrokarbon? Nah, kita simak penjelasan berikut ini ya. Jadi atom karbon itu lambangnya C ya, charbon. Tapi kita membacanya karbon. Kekhasan atom karbon merupakan pemeran utama dalam mempelajari hidrokarbon. Hidrokarbon berarti terdiri dari hidrogen dan karbon. Nah, ini hidrogen itu lambang kimianya adalah H, sedangkan karbon itu C. Maka hidrokarbon itu pasti terdiri dari unsur C dan H. Nah, atom C ini memiliki karakteristik yang khas dibandingkan atom lainnya. Karakteristik itu adalah kemampuannya membentuk rantai C yang panjang. Mengapa bisa? Peristiwa ini disebabkan atom C mempunyai 4 elektron valensi yang dapat berikatan kovalen dengan atom sejenis atau atom lain. Atom C dapat berikatan dengan atom C lain, bahkan dapat membentuk rantai atom karbon C, baik alifatik, terbuka, lurus, dan bercabang, maupun siklik atau tertutup. Nah, jadi atom karbon, kita lihat di atas ini ya. Nah, dia itu memiliki nomor atom 6. Jadi kalau di kelas 10, waktu itu kalian sudah diajarkan bagaimana cara menghitung elektron valensi pada setiap atom. Jadi kalau misalnya nomor atomnya 6, nanti elektron valensinya jadi 1s2, 2s2, kemudian 2p2, maka nanti elektron valensinya 4. Makanya tadi dibilang bahwa atom karbon itu memiliki kekhasan. Nah, karena atom C memiliki 4 elektron valensi yang dapat berikatan kovalen dengan atom sejenis atau atom lainnya. Nah, ini dia C, karbon. Dia memiliki 4 elektron valensi. Jadi dia ibaratnya punya 4 tangan seperti ini. 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi dia bisa berikatan dengan atom lain. Kalau yang ini C, yang ini dia berikatan dengan satu atom H, ini satu lagi, 2, terus 3, satunya dia berikatan dengan atom C gitu. Jadi dia bisa berikatan kovalen dengan atom sejenis atau atom lainnya. Nah, lanjut ke atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Berdasarkan kemampuan atom karbon yang dapat berikatan dengan atom karbon lain, muncullah istilah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Istilah ini didasarkan pada jumlah atom karbon yang terikat pada atom karbon tertentu. Yang pertama, ini atom karbon primer yang akan kita bahas. Itu biasanya dilambangkan dengan angka 1 ini, terus ada petik 1 di atasnya, itu berarti dia atom karbon primer ya. Adalah atom-atom karbon yang mengikat satu atom karbon tetangga. Nah, misal ada soal seperti ini. Yang manakah yang atom karbon primer gitu misalnya. Nah, kita lihat jawabannya. Yang dilingkari merah itu berarti adalah atom karbon primer. Lihat lagi pengertiannya. Adalah atom karbon primer itu atom-atom karbon yang mengikat satu atom karbon tetangga. Nah, yang dilingkari merah ini berarti dia termasuk atom karbon primer. Kenapa? Karena dia mengikat satu atom karbon tetangga. Ini C ya, ini atom karbon, dia mengikat satu atom karbon tetangga. Mana tetangganya yang ada C-nya? Nah, ini. Nah, makanya yang ini yang dilingkari merah ini adalah atom C primer.
Ada lagi kah yang atom C primer selain yang ini? Iya, yang ini juga iya, ini iya, yang ini iya. Yang dilingkari merah itu atom C primer. Nah, ini kenapa atom C primer? Ini C-nya, karbonnya. Dia harus mengikat satu atom C lain. Nah, yang ini yang berikatan langsung dengan dia. Nah, ini ada ikatan, kemudian dia mengikat satu atom C. Cuman satu, iya, cuman satu, cuman yang ini aja. Yang ini juga C. Karbon ini mengikat satu atom karbon lain. Nah, ini ikatannya mengikat satu atom C yang di sini. Terus yang ini, atom karbonnya ini juga atom karbon primer. Kenapa? Karena dia hanya mengikat satu atom C yang ini. Loh Bu, ini kan mengikatnya H bukan ke C. Iya, H-nya ini nanti bisa kita letakkan di sini, nanti dia masuknya ke yang C ini ya. Ini karena tidak dijabarkan satu-satu. Yang kedua, itu ada atom karbon sekunder. Dilambangkan dengan angka 2, kemudian ada petiknya di atas seperti ini. Nah, adalah atom-atom karbon yang mengikat dua atom karbon tetangga. Contoh, perhatikan atom C yang ditandai pada senyawa berikut. Atom C yang ditandai pada senyawa di samping merupakan atom C sekunder. Dia biasanya diapit oleh dua atom C lain. Jadi yang dilingkari merah ini berarti dia adalah atom karbon sekunder. Kenapa? Karena dia mengikat dua atom karbon tetangga. Nah, lihat. Yang pertama, lingkaran yang ini. Yang pertama, ini C, atom karbonnya. Dia mengikat dua atom C lain. Yang satu ada di sebelah kirinya, yang satunya ada di sebelah kanannya. Nah, ini satu, ini dua. Makanya C yang ini dia adalah atom karbon C sekunder. Terus sampingnya, kenapa ini juga sekunder? Iya, karena dia mengikat dua atom karbon tetangga. Nah, ini C, dia mengikat satu atom C yang sebelah sini, kemudian satu lagi ada di sebelah kanannya. Maka C yang ini juga atom karbon sekunder. Bisa dipahami ya? Nah, yang ketiga, atom karbon tersier dilambangkan dengan 3, angka 3, kemudian ada petiknya satu di atas seperti ini. Adalah atom-atom karbon yang mengikat 3 atom karbon tetangga. Lihat, nih 3 atom karbon tetangga. Berarti yang dilingkari merah ini sebagai contohnya itu adalah atom karbon tersier. Dia mengikat 3 atom karbon tetangga. Yang pertama ada di sebelah kirinya 1, kemudian yang kedua ada di bawahnya. Ini CH ya. Ini CH3, tapi ini kurang kelihatan. Ini sebenarnya CH3. Ini 1, ini 2 berarti. Kemudian satu lagi C-nya yang mana? Yang ini. Jadi dia mengikat 3 atom C tetangga. 1, 2, terus 3. Maka dia disebut dengan atom karbon tersier. Selanjutnya yang keempat ada atom karbon kuarterner. Itu dilambangkan dengan 4, terus ada tanda petiknya seperti biasa tadi di atas. Adalah atom-atom karbon yang mengikat 4 atom karbon tetangga. Lihat di sini contohnya. Yang dilingkari merah ini adalah atom C kuarterner. Kenapa? Karena dia mengikat 4 atom karbon tetangga. Yang pertama ada di sebelah kirinya 1, kemudian ada di bawah 2, ada di sebelah kanannya 3, kemudian ada di atasnya 4. Nah, berarti atom C yang dilingkari merah ini adalah atom karbon kuarterner. Seperti itu ya. Langsung kita masuk ke penggolongan senyawa karbon. Berdasarkan jumlah ikatan atom karbon, senyawa karbon dikelompokkan menjadi senyawa jenuh dan tidak jenuh. Pada senyawa hidrokarbon jenuh, atom karbon dapat mengikat atom hidrogen secara maksimal. Senyawa yang tergolong hidrokarbon jenuh adalah golongan alkana. Jadi penggolongan hidrokarbon yang pertama itu kita pelajari adalah alkana. Alkana adalah senyawa yang merupakan rantai karbon yang paling sederhana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang seluruh ikatannya pada atom karbonnya tunggal. Tunggal ini artinya cuma satu gitu ya. Kalau misalnya kalian anak tunggal berarti kalian kan anak satu-satunya, seperti itu. Sama dengan atom karbon, saat dia tunggal berarti ikatannya itu cuma satu. Rumus umum alkana adalah sebagai berikut. Nah, ini rumus umum alkana. CN H2N plus 2.
Maksudnya seperti apa? Kita lihat di sini. Jadi, apabila atom C-nya ada 2, maka atom H pada senyawa alkananya adalah, lihat rumusnya. Saat atom C-nya 2, maka hanya tinggal kita hitung. C-nya ini 2, berarti N-nya kita ganti angka 2 ya. H2, N-nya kita ganti juga angka 2 karena C-nya 2 kan tadi. 2 ditambah 2. Berarti kalau C-nya 2 hanya jadi berapa? Berarti hanya 2 kali 2, 4 ditambah 2, 6. Berarti nanti C2H6. Nah, apabila dituliskan menjadi C2H6 ya. Sebenarnya penulisannya itu C besar, angka 2-nya kecil di bawah agak turun sedikit, kemudian hanya H besar, 6-nya juga agak turun di bawah kecil sedikit. Ini kalau ditulis seperti itu ya seharusnya ya. Nah, jika dijabarkan akan menjadi seperti ini. Jadi C-nya ada 2, H-nya ada 6. Harus selalu diingat bahwa atom C itu mengikat 4 atom C lain. Berarti dia tangannya ibaratnya itu harus ada 4. Nih ya, 1, 2, 3, 4. Karena ini yang lagi kita bahas adalah senyawa alkana, dan alkana itu ikatannya adalah ikatan karbon tunggal. Nah, maksudnya ikatan karbon tunggal itu satu seperti ini garisnya. Nah, ini ikatan tunggal. Nah, ini ikatan tunggal. Nah, karena C itu dia memiliki 4 elektron valensi, 1, 2, 3, 4. Nah, dilihat C-nya ada berapa tadi? 2. Kita tulis C-nya ada 2, C, terus ikatannya tunggal, kemudian C lagi. Terus H-nya ada berapa? Ada 6. Nah, tinggal dibuat karena C itu ikatannya 4, 1, 2, 3, tambah 1, 2, 3. Jadi semuanya 4 kan, ini C-nya ikatannya 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kita letakkan hanya di ikatan-ikatan C-nya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini C2H6. Namanya adalah etana. Nanti kita akan menghafal penamaan dari senyawa alkana. Nah, lihat. Nah, ini ada tabel di sini. Ini adalah nama senyawa dan rumus molekulnya. Jadi sudah diberitahukan di sini, dan ini harus kalian ingat ya. Tata nama senyawa alkana, senyawa karbon dapat diberi nama menggunakan aturan yang sesuai atau yang disetujui oleh para ilmuwan. Bagaimana cara menamai senyawa alkana? Nah, kita langsung lihat di tabel yang ini. Jadi, tadi sudah dijelaskan rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Nah, saat C-nya 1, ini kan C-nya 1. Kalau di dalam kimia diingat ya, kalau 1 biasanya tidak dituliskan. Sebenarnya ini adalah C1H4. Namun karena satunya dihilangkan, tidak usah ditulis. Jadi CH4. Karena C-nya 1 berarti nanti CnH2n plus 2. N-nya itu 1 gitu kan. Hanya berarti 2 kali 1, 2 ditambah 2 rumusnya. Berarti CH4. Kemudian lagi yang tadi CnH2n plus 2. Kalau N-nya 2, maka hanya nanti berdasarkan rumus umumnya tadi hanya berjumlah 6. Terus C3H8. Kalau untuk menghafalnya biar gampang, kalau C-nya 1 berarti 4. Saat C-nya 2, 4 tambah 2 jadi 6. Saat C-nya 3 tadinya 6, di sini tambah 2 8, tambah 2 tambah 2 tambah 2 seperti itu ya. Biar mudah mengingatnya. Nah, namanya karena dia golongan alkana, maka belakangnya ini kita menggunakan ana. Jadi metana itu CH4. C2H6 etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, C10H22 itu namanya dekana. Nah, untuk penggolongan hidrokarbonnya ini nanti kita akan belajar kan. Yang pertama ini kita sudah bahas alkana, yang kedua nanti ada alkena,
dan yang ketiga ada alkuna. Untuk membahas yang itu, kalian wajib hafal dulu untuk penamaan senyawa alkana ini. Jadi metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Seperti itu ya. Nah, jadi wajib dihafalkan terlebih dahulu untuk penamaan senyawa alkana. Kita lanjut. Aturan pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan rantai utama dari senyawa tersebut. Bagaimana caranya? Carilah rantai C yang terpanjang, yakni rantai yang memiliki atom karbon terbanyak. Lihat, kalau ada soal seperti ini, ada CH3, CH, CH, CH2, CH, CH3, kemudian C2H5, di sini C2H5, CH3. Terus penulisannya kalian tulis lagi seperti ini. Nah, sebenarnya C2H5, C2H5 ini disalahkan. Kenapa? Nah, karena seharusnya seperti ini. Nah, di sini tulis ya. Oh, bukan pemirsa. Ada yang lebih panjang lagi rupanya. Bisakah kalian menemukannya? Lihatlah, ada 2 buah C2H5 dalam rantai tersebut. Ini ya, 1, 2. Ada 2 buah dalam rantai tersebut. Jadi senyawa itu apabila dijabarkan lagi akan menjadi seperti ini. Ini CH3 tetap sama sampai sini ya, CH3. Nah, C2H5-nya kita ubah jadi seperti ini. CH2 kemudian CH3. Kenapa bisa seperti itu? Iya, karena saat kita jabarkan C2H5 bisa menjadi CH2 CH3. Ini C-nya jadi berapa? Hitung 1 2. Hanya yang ini 2, yang ini 3. Jadi berapa? 5. Sama kan C2H5. Nah, ini C2H5. Jadi manakah rantai terpanjangnya? Nah, saat kita sudah jabarkan seperti ini, kita buat rantai terpanjangnya yang mana? 1, kita hitung atom C yang panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ada 8 nih kalau bentuknya kayak gini. Coba cari lagi yang lain. Siapa tahu ada opsi lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus seperti ini cuma 6. Saat dia seperti ini jadi 8. Lagi, siapa tahu ini lebih panjang gitu misalnya. 1, 2, 3, 4. Bisa juga seperti itu. Yang penting dia satu garis serat gitu misalnya. 4. Tapi dia cuma 4. Sedangkan kalau yang ke sini dia 8, yang ke sini dia 6. Kita harus cari yang paling panjang. Kemungkinan terpanjangnya ternyata sudah ditemukan, ya ini yang paling panjang karena dia jumlahnya 8. Ya. Nah, sekarang lihat lagi. Nah, setelah menentukan rantai utama, yang harus dilakukan adalah menomori rantai itu dari ujung satu sampai ujung yang lain. Nah, untuk rantai yang kita miliki dari ujung yang mana kita menomorinya? Nah, baiklah, untuk itu kita memasuki aturan kedua. Penomoran rantai dimulai dari ujung rantai yang terdekat dengan cabang. Jadi penomoran senyawa yang kita miliki itu akan menjadi seperti ini. Nah, saat yang tidak ada di dalam kotak hijau ini itu disebut sebagai cabang. Jadi mana cabangnya? Ini disebut cabang, yang ini juga cabang, yang ini juga cabang. Penomorannya seperti apa? Katanya penomorannya harus diberi nomor terendah yang dekat dengan cabang. Jadi kalau misalnya kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti cabangnya yang ini ada di nomor 3. Cabang yang ini ada di nomor 4. Cabang yang ini ada di nomor 6. Itu kalau dari sini satunya. Kalau misalnya dari sini satunya 1, 2, 3. Cabang ini nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5. Cabang yang ini dari nomor 5. Mana yang lebih besar? Tadi kalau yang dari sini 4. Sedangkan kalau dari kanan ke sini dia jadi nomor 5. Nah, yang ini jadi nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nomor 6. Sama-sama nomor 6 yang pertama tadi. Tapi yang di sini kalau dari sebelah kiri cabang yang ini nomor 4. Tapi kalau dari sebelah kanan, kalau misalnya ini diganti 1, 2, 3,
4, 5. Dia cabangnya berada di nomor 5. Jadi mana yang lebih kecil atau lebih rendah? Ya jelas yang nomor 4. Makanya kita memilihkan nomornya, kita mulai dari yang sebelah kiri biar ininya cabangnya dengan nomor terendah. Aturan ketiga, yakni menentukan nama alkil atau cabang-cabang yang ada pada rantai utama. Penamaannya sama dengan alkana, hanya akhirannya diubah menjadi il. Jadi kalau kita alkil berarti belakangnya jadi il. Ya, yang tadinya metana, belakangnya ana, saat dia jadi alkil jadinya ananya hilang jadi ganti jadi il, jadi metil. Gitu. Jadi nanti saat namanya etana, kalau berganti jadi alkil jadinya etil. Seperti itu. Nah, di sini ada tabel alkil. Biasanya cuma sampai ini alkilnya. Nih. Alkil itu adalah senyawa alkana yang kehilangan satu atom H ya. Jadi kalau tadinya CH4 kehilangan satu dia jadi CH3. Namanya yang pertama tadi kalau CH4 adalah metana, saat dia kehilangan satu atom H-nya menjadi metil. Terus yang tadinya C2H6 kehilangan satu atom H-nya jadi CH3 CH2 atau kalau digabung jadi C2H5 ya. Itu namanya yang tadinya kalau di alkana dia namanya etana jadi etil, seperti itu yang kehilangan satu atom H ya. Yang tadi C3H8 harusnya propana, saat dia C3H7 namanya jadi propil, begitu seterusnya. Nah, jadi si cabang itu kita namakan dengan menggunakan nama alkil. Nah, kita lanjut ya. Apabila dijodohkan dengan rantai utama, gugus-gugus alkil tersebut secara berurutan menempel pada atom C ketiga, 4, dan 6. Benar ya? Ini nomornya yang ini ada di C nomor 3 nempelnya. Ini nomor 4 dan yang ini ada di C nomor 6. Dengan demikian, kita sudah dapat menamai struktur yang kita miliki secara lengkap. Urutan penulisan namanya: pertama, nomor alkil atau cabang. Yang kedua, nama alkil atau cabangnya. Yang ketiga, nama rantai utama. Jadi, nama struktur hidrokarbon itu adalah, kita lihat nomor alkilnya ada di nomor 3. Karena ini cabangnya ada 3, sebutkan nomornya semuanya terlebih dahulu. Ada di nomor 3, 4, 6. Nah, terus strip. Nah, namanya apa tadi kalau CH3? Dilihat. CH3 alkil ini namanya CH3 adalah metil. Berarti sebut lagi. Ada berapa metil di sini? 1, 2, 3. Kalau ada 3, kita tambahkan depannya menggunakan tri. Jadi kalau nanti cuma 1, nggak usah ditambahin, kan harusnya mono. Tapi kalau biasanya mono itu nggak digunakan. Jadi yang kedua tambahannya di, kalau nanti cabangnya ada 2 dan cabangnya namanya metil, jadinya dimetil. Saat cabangnya ada 3 dan ketiga-tiganya adalah metil, maka ditambahkan jadi trimetil. Jadi 3,4,6 trimetil. Nah, yang ketiga, nama rantai utamanya apa? Rantai utamanya yang ini kan, yang di kotak hijau ini. Ada berapa C? Ada sebanyak 8 C. Dan ini adalah rantainya rantai tunggal. Kalau rantai tunggal berarti kan dia termasuk golongan alkana. Lihat lagi buat diingat. Kalau yang sudah hafal bagus ya. Nah, dilihat lagi yang atas. Nah, lihat. Kalau C-nya 8, lihat. Dia adalah senyawa alkana, namanya adalah nih C8H18, namanya adalah oktana. Berarti untuk bagian yang ini namanya 3,4,6, cabangnya metil ada 3 makanya jadi trimetil. Kemudian rantai utamanya atau rantai induknya berjumlah 8C. Kalau di alkana itu namanya oktana. Seperti itu ya.
Nah, sekarang coba untuk tugasnya buat latihan, lihat di sini. Nah, yang ini ya, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3 ini adalah senyawa alkana. Coba kalian beri nama senyawa alkana berikut ini ya. Nah, kemudian tuliskan di kolom komentar jawabannya apa. Cukup sekian dulu, sampai alkana dulu untuk video yang ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk alkena dan alkonanya. Oke, terima kasih.